Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat, kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi ini kami bersyukur kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan diberikan kembali kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu berkatilah kami ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Pembacaannya terambil dari Yohanes 3 ayat 25 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yesus dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seperti renungan saya 2 minggu yang lalu dengan tema Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Renungan kita hari ini masih berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang menjadi salah satu pemimpin yang patut kita perhitungkan. Di mana cara Yohanes menanggapi murid-muridnya yang khawatir akan banyak orang meninggalkannya untuk mengikut Yesus adalah contoh luar biasa bagi kita yang saat ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai sifat selalu berpusat pada diri sendiri. Nah, latar belakang bacaan kita hari ini yaitu ketika murid-murid Yesus berdebat dengan seorang Yahudi soal upacara penyucian. Nah, perdebatan ini mengarah pada pembandingan antara baptisan Yohanes dengan baptisan Yesus. Hal ini mendorong murid-murid Yohanes datang kepadanya dengan rasa kesal dan prihatin. Bukan terhadap orang Yahudi yang berdebat dengan mereka, tetapi mereka kesal dan prihatin kepada Yesus. Karena Yesus dan murid-muridnya jauh lebih berhasil daripada mereka. Saudaraku, inilah kesalahan fatal yang baik secara sadar atau tidak seringkali kita lakukan, di mana mereka memandang Yesus itu sebagai pesaing, bukan sebagai tujuan dari pelayanan mereka. Berbeda dengan Yohanes yang memiliki hati seorang hamba, sehingga ia mengingatkan kepada para murid bahwa pelayanan setiap orang adalah pelayanan yang diterimanya dari Allah. Jadi saudara-saudaraku, kita harus lebih mencintai Tuhan daripada pelayanan kita. Dengan begitu kita dapat lebih mencintai peningkatan kemuliaannya daripada peran kita di dalam peningkatan tersebut. Nah, Yohanes mengilustrasikannya dengan menggunakan analogi pernikahan. Sederhananya bahwa kita harus dengan senang hati membuat mempelai wanita semakin tertarik dengan mempelai pria, bukan dengan kita. Begitupun saudaraku, tujuan pelayanan kita seharusnya untuk membawa lebih banyak orang datang kepada Kristus, bukan kepada kita.
Jika saja semua orang menghidupi hal ini, maka regenerasi dapat berjalan lebih luwes. Sehingga setiap orang akan dapat saling mendukung di dalam pelayanan. Bahkan akan memunculkan pemimpin-pemimpin baru dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan saudara-saudaraku, mari milikilah hati seorang hamba. Mari kita saling mendukung satu sama lain dalam pelayanan dengan motivasi yaitu memandang Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Lalu jangan kita merasa hebat dan menganggap rekan pelayanan kita itu adalah saingan. Tetapi mari dalam menjalani pelayanan kita ingat-ingat kata-kata Yohanes Pembaptis ini, bahwa Tuhan Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Saudaraku, kalimat ini rupanya tidak hanya berlaku bagi Yohanes Pembaptis. Bahkan ketika saya merenungkan kalimat ini di dalam hati, Roh Kudus telah memberikan hikmat bahwa kalimat ini pun berlaku untuk diri saya maupun buat kita semua. Ia harus makin bertambah. Artinya Yesus yang semakin besar. Yesuslah yang harus menjadi pusat hidup kita dan pusat pelayanan kita, bukan diri kita. Dan kemuliaan, nama, dan kasih Tuhanlah yang harus dimuliakan. Pujian, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Sehingga tunduk pada otoritas Allah dan tidak mengambil kemuliaannya. Jadi intinya bahwa Tuhanlah yang harus semakin besar. Dan hanya Dialah yang patut ditinggikan dan dipuji. Lalu bagaimana dengan kita? Kita harus semakin kecil. Menjadi kecil bukan berarti kita menjadi orang yang tidak berarti, saudaraku. Aku harus semakin berkurang atau semakin kecil, maksudnya mari kita menyusutkan ego kita, ambisi kita, dan keinginan pribadi. Tidak lagi haus akan pengakuan atau sibuk untuk membuktikan diri. Tapi mari kita menempatkan Kristus di pusat sehingga membuat hidup kita akan lebih berarti. Di sini saya memahami makna menjadi kecil ini lebih daripada sebuah penyangkalan diri. Seperti Yesus pernah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16 ayat 24. Nah, pemahaman saya bahwa menjadikan diri saya semakin kecil dan menjadikan Allah semakin besar adalah dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam bimbingan Allah. Menjadi kecil berarti kita mau menyangkal diri kita dan membiarkan Allah mengambil alih hidup kita sepenuhnya. Seperti pujian sekolah minggu berkata, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat yang paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Demikianlah firman Tuhan, ia harus makin besar tetapi aku harus semakin kecil. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu. Kami bersyukur atas firman-Mu bahwa ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Dia harus makin bertambah dan aku harus semakin kecil. Bapa, di dalam pelayanan kami dan di dalam hidup kami, biarlah Engkau yang semakin besar, semakin dikenal dan semakin ditinggikan. Tolonglah kami ya Bapa untuk menjadi semakin kecil, semakin rendah hati, melepaskan keinginan mencari pujian dan kemuliaan diri sendiri. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Bentuklah kami ya Bapa, bentuklah hati kami agar kami rela disingkirkan asalkan Engkau Kristus semakin dikenal. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas saudara-saudaraku, selamat menjadi saksi Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.